Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ini menyampaikan materi layanan dasar ABK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devan Salsabila Putra dengan akhiran NIM 105, kemudian rekan saya. Saya Karina Abisa Putri dengan NIM akhir 022. Saya Safira Lestawati dengan akhiran NIM 020. Saya Faulisa Mitara Maria dengan akhiran NIM 032. Saya Aulia Furisa dengan akhiran NIM 091. Layanan dasar bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah bentuk dukungan minimal yang wajib disediakan sekolah, agar setiap anak bisa belajar, berpartisipasi, dan berkembang sesuai potensinya. Layanan ini tidak hanya berupa fasilitas khusus, tetapi mencakup identifikasi dan asesmen sejak awal, penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak, serta pemberian akomodasi yang layak. Penting untuk dipahami bahwa layanan dasar ABK ini bukan sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari pendidikan reguler yang harus terintegrasi dengan kurikulum, strategi pembelajaran, sarana, dan sistem evaluasi. Tantangan yang sering muncul adalah ketersediaan data, dukungan anggaran, dan kompetensi guru. Oleh karena itu, tujuan utama layanan dasar ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan menghargai keberagaman anak. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip layanan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu non-diskriminasi, yaitu semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK berhak memperoleh akses pendidikan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan. Yang kedua yaitu aksesibilitas dan akomodasi layak, berarti sekolah menyediakan lingkungan yang mendukung baik fisik seperti ruang kelas, toilet, fasilitas belajar maupun non-fisik seperti kurikulum metode yang fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi penuh dan bermakna, yang berarti ABK tidak hanya hadir di sekolah, tetapi benar-benar terlibat aktif dalam kegiatan belajar, sosial, dan budaya sekolah. Yang keempat yaitu individualisasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi anak melalui diferensiasi atau penyusunan program pendidikan individual atau PPI. Yang kelima yaitu kolaborasi multi pihak yang melibatkan guru, GPK, orang tua, tenaga profesional, dan ULD dengan keterlibatan keluarga serta sekolah sebagai fondasi keberhasilan pendidikan inklusif. Nah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, pendidikan inklusif ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Selanjutnya yaitu identifikasi ABK. Identifikasi ABK merupakan upaya guru dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan kependidikan untuk menemukan gangguan yang dimiliki anak secara fisiologis, intelektual, psikologis, emosional, dan sosial dalam rangka memberikan pelayanan kependidikan yang berhubungan dengan kebutuhan ABK. Guru melaksanakan pengidentifikasian melalui observasi terhadap ciri yang tampak berdasarkan fisiologis, tingkah laku, dan hasil pembelajaran. Pelaksanaan identifikasi yang dijalankan guru diperlukan untuk mengetahui gangguan perkembangan terhadap anak. Hasil identifikasi diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK dan penanganan terapinya yang berhubungan dengan hambatan yang ditemukan menurut Kustawan N. Hermawan 2016. Nah, identifikasi ini tidak hanya untuk menemukan hambatan anak, tetapi juga memahami potensinya untuk menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran yang tepat. Dalam pendidikan inklusif, identifikasi yang akurat mencegah kesalahan penanganan dan memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan. Kolaborasi guru, orang tua, dan juga tenaga profesional memperkuat hasil identifikasi sehingga program pembelajaran lebih komprehensif. Identifikasi menjadikan fondasi penting layanan pendidikan inklusif yang adaptif berorientasi pada pengembangan potensi anak. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama ada kondisi fisik, ini meliputi keadaan tubuh, indera, motorik, misal gangguan penglihatan, kesulitan gerak. Nah, seperti gangguan penglihatan bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, atau duduk. Yang kedua yaitu kemampuan intelektual, kemampuan mengikuti pembelajaran akademik, contohnya yaitu menghitung. Seperti anak dengan hambatan di aspek ini biasanya kesulitan untuk mengikuti materi pembelajaran, misalnya berhitung di matematika. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi, keterampilan memahami dan menyampaikan ide, lisan maupun non-tulis, bisa terlihat dari kemampuan anak menyampaikan gagasan di kelas, baik lewat kata-kata maupun bahasa tubuh. Yang terakhir yaitu sosial emosi, yaitu aktivitas sosial, interaksi dengan teman atau guru, serta perilaku di sekolah maupun di luar, menyangkut cara anak bergaul dengan teman sebaya, sikap terhadap guru, serta perilaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu metode identifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut Suparto, DKK
Aka 2007, dalam bukunya ada beberapa teknik tertentu memang diperlukan untuk menemukan mereka. Sebab anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat dikenali secara umum. Berikut beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga tes buatan guru, yang keempat tes psikologi. Metode yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dengan cara mengamati kondisi maupun perilaku mereka di kelas atau di lingkungan sekolah secara sistematis. Observasi, nah itu ada dua. Yang pertama yaitu observasi langsung, dilakukan guru dengan tatap muka, memperhatikan perilaku, interaksi, dan respon anak dalam kegiatan belajar maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung, dilakukan melalui tugas seperti menulis, membaca. Nah, terus ada lagi dokumentasi, laporan orang tua, atau informasi dari guru. Ada juga observasi partisipan dan non-partisipan. Nah, observasi partisipan berarti observer ikut andil dalam kegiatan anak, sedangkan non-partisipan tidak terlibat sehingga anak tidak merasa diawasi. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama, tetapi hasilnya lebih akurat untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis anak. Untuk mempermudah dalam proses observasi, guru perlu menyiapkan lembar observasi yang dirancang berdasarkan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Sebagai contohnya, berikut ini merupakan contoh lembar observasi. Lembar observasi ini berisikan aspek, indikator atau gejala, dan catatan. Aspek yang diamati meliputi penglihatan, pendengaran, perhatian, intelektual, dan perilaku. Setiap aspek dilengkapi indikator masing-masing untuk memudahkan guru dalam mencatat kondisi serta perkembangan anak secara sistematis. Metode yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi anak berkebutuhan khusus dalam cara untuk mengidentifikasi ABK. Jika data yang didapatkan kurang memuaskan, guru dapat melakukan wawancara kepada ABK, orang tua, keluarga, teman, atau lain-lain yang mungkin bisa memberikan data terkait ABK tersebut. Guru dapat menggunakan instrumen wawancara sebagai acuan untuk mempermudah pencarian data, yang kemudian dapat dikembangkan sesuai tujuan agar melengkapi hasil wawancara. Metode mengidentifikasi ABK yang ketiga yaitu tes buatan guru. Tes ini merupakan suatu cara penilaian melalui pemberian tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak. Hasil dari pengerjaan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan maupun perilaku anak. Bentuk tes dapat berupa soal, pertanyaan, maupun perintah tertentu yang perlu diselesaikan oleh siswa. Kemudian hasilnya dinilai oleh guru. Dalam praktiknya, tes dapat diberikan dalam bentuk tindakan maupun tulisan. Pada tes tindakan, misalnya guru meminta siswa yang diduga mengalami gangguan tertentu untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kemungkinan adanya hambatan. Tes dapat digunakan untuk menilai kemampuan anak, misal tes pendengaran dan mengenali suara, atau tes tertulis sesuai tahap perkembangan. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan anak. Tes buatan guru memberikan informasi tambahan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, sehingga guru perlu memahami karakteristik anak agar hasil tes tepat. Yang keempat yaitu tes psikologi. Tes ini dinilai lebih akurat dibanding dengan tes sederhana yang dibuat guru, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Tes psikologi mampu memberikan gambaran objektif tentang kondisi anak, sekaligus memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pembelajaran di tahap berikutnya. Tes psikologi umumnya digunakan untuk menilai kecerdasan, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan perilaku sehingga hasilnya lebih komprehensif. Beberapa tes yang sering digunakan antara lain yaitu Stanford Binet, WISC, dan Reference Matrix. Tes ini membantu guru mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus sebagai langkah awal dalam pemberian layanan. Akan menjelaskan mengenai pengertian asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan upaya untuk mengenali kondisi peserta didik pada berbagai aspek, seperti potensi, kompetensi, dan karakteristiknya. Tujuannya adalah untuk menentukan program pendidikan maupun bentuk intervensi yang tepat guna mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Secara lebih spesifik, asesmen berfungsi untuk mengidentifikasi kelebihan serta hambatan belajar yang dialami peserta didik. Dengan demikian, program yang dirancang dapat benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Agar hasil asesmen akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, proses pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli. Misalnya, dokter, psikolog, pedagogik, ortopedagogik, maupun profesi lain yang relevan. Prinsip-prinsip penilaian asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.
Yang kedua, yaitu digunakan sebagai dasar dalam pengklasifikasian, penentuan penempatan, serta perumusan program pendidikan yang sesuai bagi anak. Lalu yang ketiga, menjadi acuan dalam menetapkan arah, tujuan, dan kebutuhan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, yaitu menjadi landasan untuk merancang program pendidikan individual atau IEP, yaitu Individual Education Program. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memperhatikan lingkungan belajar serta proses evaluasi hasil belajar anak. Itu ada rancangan penilaian akademik anak berkebutuhan khusus. Menurut Zainal Dalam Edianto et al. Tahun 2021, penilaian asesmen berbasis kurikulum atau akademik merupakan kegiatan untuk mengetahui kemampuan yang telah dikuasai anak, hambatan atau kesulitan yang dialami, latar belakang penyebab munculnya hambatan tersebut, serta kebutuhan belajar anak terkait materi pembelajaran yang termasuk ke dalam kurikulum sekolah. Asesmen kurikulum terutama berfokus pada 3 aspek utama, yaitu ada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Penilaian asesmen membaca. Penilaian asesmen membaca, seseorang asesor perlu memahami terlebih dahulu ruang lingkup membaca yang akan dinilai. Ada 5 aspek utama dalam keterampilan membaca, yaitu yang pertama ada kesadaran fonem, lalu yang kedua ada pemahaman alfabet, yang ketiga ada ketepatan dan kelancaran membaca kata, yang keempat yaitu ada pemahaman bacaan atau reading. Yang pertama yaitu ada kesadaran fonem. Fonem merupakan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan arti kata. Keterampilan membaca sangat dipengaruhi oleh kesadaran anak terhadap bunyi ini. Jika seorang siswa kelas 1 atau kelas 2 mengalami kesulitan membaca, perlu diperiksa apakah ia sudah memiliki kesadaran fonemik atau belum. Asesmen dalam kesadaran fonem ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menguji keterampilan membedakan bunyi bahasa Indonesia, lalu yang kedua menguji pemahaman anak saat terjadi penghilangan atau penambahan bunyi. Yang ketiga yaitu menilai kemampuan anak dalam melakukan segmentasi bunyi, yaitu kesadaran bahwa kata terdiri dari fonem-fonem tertentu. Lalu yang kedua yaitu ada pemahaman alfabet. Prinsip dasar membaca adalah mengubah bunyi bahasa menjadi simbol tertulis berupa huruf. Oleh karena itu, kesadaran akan huruf-huruf alfabet menjadi aspek penting yang harus diasesmen. Untuk mengukurnya, guru dapat menyiapkan daftar kata atau suku kata, baik yang bermakna maupun tidak, yang memiliki seluruh huruf alfabet. Hasil asesmen ini membantu mengetahui huruf-huruf mana yang sudah dikenali anak dan mana yang belum. Yang ketiga, yaitu ada ketepatan dan kelancaran membaca kata. Kelancaran dan ketepatan membaca merupakan keterampilan otomatis mengenali kata, word recognition, tanpa usaha berpikir yang berat. Aspek ini penting karena menjadi dasar pemahaman bacaan. Untuk asesmennya, guru bisa membuat daftar 100 kata yang terdiri dari kata mudah dan sudah familiar bagi anak, kata dengan tingkat kesulitan sedang, lalu dengan kata sulit atau jarang ditemui anak. Yang keempat yaitu adalah pemahaman baca, mengolah dan membangun makna melalui interaksi dengan teks. Proses ini melibatkan aktivitas kognitif yang aktif. Ada 2 cara utama untuk menilai pemahaman bacaan, yaitu A. Menceritakan kembali isi bacaan. Anak diminta membaca teks baik nyaring maupun dalam hati, lalu menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-katanya sendiri, baik tulisan maupun tertulis. Lalu yang B yaitu menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Guru memberikan instrumen asesmen berupa pertanyaan yang bisa bersifat literal berdasarkan teks, inferensial menyimpulkan, atau evaluatif menilai. Hasil asesmen ini dapat disajikan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman anak sudah sesuai dengan usianya atau tingkat pendidikannya. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian asesmen matematika aritmatika. Mata pelajaran matematika atau aritmatika memiliki pola berpikir yang terstruktur. Pada awal perkembangan kognitif, anak membangun pemahaman dari relasi sederhana, kemudian berkembang menuju konsep yang lebih kompleks. Ketidakmampuan memahami konsep dasar akan menimbulkan kesulitan belajar matematika pada tahap berikutnya, yaitu yang pertama ada penilaian asesmen kesiapan belajar matematika. Menurut Piaget, terdapat beberapa aspek yang mendasari kesiapan anak dalam memahami konsep kuantitatif, yaitu A. Klasifikasi, B. Urutan dan seriasi, C. Korespondensi, D. Konservasi. Yang pertama yaitu klasifikasi. Kemampuan klasifikasi adalah keterampilan intelektual dasar untuk memahami bilangan. Aktivitas ini melibatkan kemampuan mengenali kesamaan dan perbedaan atribut objek. Misalnya, pengelompokan kancing berdasarkan warna, ukuran, atau bentuk. Yang B
Keterampilan mengurutkan objek sangat penting untuk memahami nilai bilangan. Anak belajar menyusun objek dari kecil ke besar atau pendek ke panjang. Hal ini mendasari pemahaman bahwa bilangan memiliki urutan nilai, misalnya angka 1 selalu mendahului angka 2, dan seterusnya. Yang C yaitu ada korespondensi, merupakan dasar dari keterampilan menghitung. Anak belajar bahwa jumlah suatu objek sama dengan jumlah objek lain, meskipun memiliki atribut yang berbeda. Misalnya, satu kelereng sama banyaknya dengan satu bola, meskipun berbeda bentuk atau ukurannya. Yang D yaitu ada konservasi, adalah pemahaman bahwa jumlah tidak berubah meskipun terjadi perubahan bentuk atau posisi. Contohnya, jumlah air tetap sama meskipun dipindahkan dari gelas ke ember, atau deterjen 7 atau deretan 7 kelereng tetap berjumlah sama baik disusun vertikal maupun horizontal. Lalu yang selanjutnya ada penilaian asesmen tahap perkembangan belajar matematika. Terdapat 3 tahap perkembangan belajar matematika, di mana setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang A, tahap konkret. Pada tahap ini, anak belajar konsep matematika melalui manipulasi objek nyata, seperti permen atau kelereng. Dengan memanipulasi benda, anak belajar proses komputasi sekaligus simbolik. Yang B, ada tahap seni konkret, yaitu belajar matematika dilakukan dengan bantuan ilustrasi atau gambar yang merepresentasikan objek nyata, misalnya gambar lingkaran, garis, atau tali. Yang terakhir yaitu ada tahap abstrak. Tahap ini menggunakan simbol, angka untuk memecahkan masalah matematika. Anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya membutuhkan banyak pengalaman di tahap konkret dan seni konkret sebelum bisa memahami simbol angka secara penuh. Selanjutnya, yang ke-C yaitu ada penilaian asesmen keterampilan menulis. Dapat dilakukan guru dengan cara mengamati berbagai aspek kemampuan anak, antara lain yang pertama yaitu kemampuan menulis dari arah kiri atau ke kanan, yang kedua yaitu cara anak memegang pensil, yang ketiga itu ada kemampuan menulis namanya sendiri, yang keempat keterampilan menulis huruf-huruf, yang kelima kemampuan menyalin kata dari papan tulis ke buku atau kertas, yang keenam menulis sesuai garis yang tersedia, yang ketujuh menempatkan posisi kertas saat menulis, yang ke-8 penggunaan tangan dominan, kidal atau tangan kanan, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu posisi duduk saat mereka menulis. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan penilaian non-akademik anak berkebutuhan khusus. Penilaian asesmen perkembangan merupakan kegiatan untuk mengetahui kemampuan yang telah dimiliki anak, hambatan perkembangan yang dialami, latar belakang penyebab hambatan tersebut, serta bentuk bantuan atau investasi yang perlu dilakukan. Asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus meliputi berbagai aspek, yaitu ada persepsi, kognitif, motorik, sosial emosi, perilaku, dan bahasa. Seseorang guru yang akan melaksanakan asesmen perkembangan perlu memahami betul tahapan perkembangan anak, karena tanpa pemahaman tersebut, penilaian hambatan perkembangan anak akan sulit dilakukan. Penilaian di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada penilaian asesmen perkembangan persepsi, yang kedua yaitu ada penilaian asesmen perkembangan motorik, dan yang ketiga yaitu ada penilaian asesmen perkembangan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penilaian asesmen perkembangan persepsi. Persepsi ini di sini diartikan sebagai proses memahami dan menafsirkan informasi Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penilaian asesmen perkembangan persepsi. Persepsi di sini itu diartikan sebagai proses memahami dan menafsirkan informasi yang diterima melalui papan indera. Proses ini melibatkan penginderaan, sensasi, imajinasi, memori, dan kognisi. Misalnya, anak diminta menunjuk huruf D di antara huruf-huruf yang lain. Jika menunjuk dengan benar, berarti persepsi terbentuk. Namun jika menunjuk huruf lain, misalnya A, berarti hanya terjadi penginderaan tanpa persepsi. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup perkembangan persepsi, yaitu ada persepsi visual, yaitu mencangkup kemampuan membedakan warna, memahami hubungan ruang, diskriminasi visual, membedakan objek, juga membedakan objek dengan latar belakang, mengenali objek meski tidak ditampilkan penuh, serta pengenalan objek. Yang kedua yaitu ada persepsi auditif, kemampuan memahami bunyi yang didengar, meliputi kesadaran fonologis, diskriminasi bunyi, ingatan auditif, mengingat ukuran bunyi, dan memadukan bunyi menjadi kata utuh. Dan selanjutnya ada persepsi kinestetik, kemampuan mengenali posisi dan gerakan tubuh, seperti membedakan kanan kiri, kecil besar, atau arahan gerakan tubuh. Yang D yaitu ada persepsi taktil, perabaan, kemampuan mengenali objek lewat sentuhan, misalnya membedakan permukaan kasar halus, mengikuti bentuk geometri, mengenali huruf atau angka melalui rabaan, termasuk membaca huruf Braille. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian asesmen perkembangan motorik. Motorik adalah
keterampilan gerak tubuh yang melibatkan koordinasi otot, saraf, dan pusat pengendali gerakan. Perkembangan motorik terbagi atas motorik kasar, yaitu melibatkan otot-otot besar dengan gerakan kuat seperti berjalan, melompat, memanjat, melempar, dan menendang. Lalu ada motorik halus, melibatkan otot kecil yang membutuhkan koordinasi dan konsentrasi, misalnya menulis, menggunting, mewarnai, meronce, atau merangkai benda kecil. Lalu ada keseimbangan, kemampuan menjaga kestabilitasan tubuh. Yang terakhir ada koordinasi, yaitu kemampuan mengintegrasikan berbagai gerakan tubuh secara harmonis. Nah, yang terakhir di sini ada penilaian asesmen perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang terbagi menjadi dua kemampuan. A, yaitu ada bahasa pasif, reseptif, kemampuan memahami pesan, pikiran, dan perasaan orang lain. Lalu ada bahasa aktif, ekspresif, yaitu kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, atau keinginan kepada orang lain. Teknik pelaksanaan penilaian asesmen anak berkebutuhan khusus. Dalam proses asesmen, guru dapat memanfaatkan berbagai teknik seperti tes, wawancara, observasi, analisis kinerja, dan penugasan. Umumnya, beberapa teknik dipakai secara bersamaan untuk melengkapi data, bukan hanya mengandalkan satu metode saja. Yang pertama yaitu ada tes, dilakukan melalui 3 bentuk, yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, maupun teman sebaya. Yang ketiga yaitu ada observasi. Observasi berarti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku anak dengan bantuan instrumen yang sudah disiapkan. Pengamatan ini dilakukan saat kegiatan belajar, waktu istirahat, maupun saat bermain. Yang keempat yaitu ada analisis kinerja anak. Analisis kinerja anak menilai kemampuan anak dalam mendemonstrasikan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Contohnya, anak tunanetra menunjukkan keterampilan membaca braille, menghafal Al-Quran, berdeklamasi, atau menggunakan komputer. Yang terakhir yaitu ada penugasan. Penugasan adalah pemberian pekerjaan yang harus diselesaikan anak di luar kegiatan belajar langsung. Bentuknya bisa berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Program pembelajaran individual pada dasarnya merupakan bentuk layanan belajar yang disiapkan secara khusus bagi anak yang menunjukkan kemampuan rendah atau membutuhkan perhatian ekstra. Contohnya bisa dilihat daripada siswa berkebutuhan khusus yang sering datang terlambat ke sekolah, cenderung sangat pendiam atau kurang terlibat dalam kegiatan belajar. Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa anak tersebut memerlukan pendekatan pembelajaran individual. Bagi siswa yang sudah teridentifikasi, PPI biasanya diberikan setelah jam sekolah reguler selesai, di mana anak mendapatkan tambahan sesi belajar sekitar 30 menit. Waktu tambahan ini dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan yang lebih terarah agar kebutuhan belajarnya terpenuhi secara spesifik dan mendalam. Yang selanjutnya adalah program pembelajaran individual atau PPI adalah rancangan khusus yang dibuat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam penerapannya, guru perlu menyiapkan strategi belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik setiap anak. Hal ini penting karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, anak dengan hambatan pendengaran, gangguan bicara, hambatan penglihatan, keterbatasan fisik, hambatan intelektual, maupun gangguan emosi dan perilaku. Semua memiliki kekhasan tersendiri, sehingga guru mampu mengadaptasi pembelajaran melalui program individual agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, rencana pembelajaran disebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP biasanya dibuat untuk satu kelas secara keseluruhan, namun berbeda dengan RPP program pembelajaran individual atau PPI, disusun khusus untuk siswa dengan mencantumkan identitasnya secara jelas. PPI sangat penting karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika hanya menggunakan satu program untuk semua anak, maka kebutuhan masing-masing tidak akan tertangani secara optimal. Yang selanjutnya adalah contoh program layanan pendidikan di mana tercantum sebagai format sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah proses penilaian dilakukan selama proses latihan berlangsung hingga akhir masa latihan. Artinya, perkembangan peserta didik akan terus diamati dari awal sampai selesai. Jenis penilaian yang digunakan yaitu cukup beragam. Yang pertama ada tes perbuatan, misalnya membaca atau mengucapkan kata, kalimat, hingga paragraf. Yang kedua adalah tes lisan berupa pertanyaan seputar isi atau bacaan. Yang ketiga ada tes tertulis berupa pengisian kata yang dihilangkan atau prosedur close test mulai dari tingkat yang sederhana sampai yang lebih sulit. Selain itu, selama proses latihan juga digunakan lembar observasi untuk mencatat setiap kemajuan yang dicapai oleh peserta didik.
Setelah program pembelajaran individual atau PPI dikembangkan, guru dapat segera melaksanakan program. Namun sebelum pelaksanaan dimulai, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan. Yaitu yang pertama, jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan rencana pada program pembelajaran individual. Yang kedua, materi dan media pembelajaran, misalnya kartu kata, kalimat, paragraf, serta rekaman bacaan, harus dipersiapkan secara lengkap. Yang ketiga, pemberitahuan kepada orang tua. Orang tua peserta didik perlu diberitahu informasi sebelum program dilaksanakan. Yang keempat, koordinasi dengan tim. Jika guru dibantu oleh anggota tim lain, maka langkah-langkah pelaksanaan serta peran masing-masing anggota harus disepakati terlebih dahulu. Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan PPI akan lebih terarah dan berjalan sesuai tujuan. Yang selanjutnya, tantangan guru dalam pembelajaran inklusif. Yang pertama ada guru perlu menyesuaikan strategi mengajar agar dapat diterima oleh seluruh peserta didik. Salah satu tantangan terbesarnya dalam hal ini adalah pengaturan waktu di kelas, karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua adalah guru kelas juga dituntut untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Metode yang dipilih harus dapat diterima baik oleh siswa reguler maupun oleh anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Instruksi atau instructional differentiation yang pertama kali diperkenalkan oleh Carol Ann Tomlinson merupakan sebuah paradigma pembelajaran yang berfokus pada penyesuaian proses mengajar dengan kebutuhan siswa yang beragam. Nah, diferensiasi instruksi tidak sekedar dipahami sebagai program, strategi, atau metode tunggal, melainkan sebuah filosofi yang menekankan bahwa setiap anak memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, gaya belajar, minat, maupun latar belakang, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam untuk semua siswa. Filosofi ini menuntut guru untuk menghadirkan pembelajaran yang adaptif, adil, dan ramah terhadap keragaman di dalam kelas. Nah, menurut Asosiasi Pengawas dan Pengembangan Kurikulum (ASCD) tahun 2024, diferensiasi instruksi bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan belajar siswa melalui pengumpulan informasi tentang kemampuan mereka, lalu merancang kegiatan belajar yang sesuai. Nah, penyesuaian ini dapat dilakukan melalui 3 aspek utama, yakni materi, proses, dan produk. Nah, dalam materi, guru dapat menyajikan pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti teks, audio, visual, atau praktik langsung agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada aspek proses, guru mengatur variasi aktivitas belajar seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau permainan edukatif yang disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan. Sedangkan dalam aspek produk, siswa diberikan fleksibilitas untuk mengekspresikan pemahamannya sesuai kekuatan masing-masing, baik melalui poster, esai, maupun presentasi. Dengan demikian, diferensiasi instruksi memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk berkembang secara optimal sesuai potensinya. Penerapan strategi diferensiasi dalam pembelajaran, khususnya di kelas inklusif, memerlukan perencanaan yang matang serta pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik, sehingga guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar, potensi, serta kesulitan yang dimiliki setiap siswa sebagai dasar dalam menentukan pendekatan yang sesuai. Nah, diferensiasi dapat diterapkan pada aspek materi dengan menyajikan pelajaran dalam bentuk teks, audio, maupun video agar menjangkau berbagai gaya belajar. Nah, pada aspek proses dalam menerapkan model kooperatif berbasis proyek atau permainan edukatif sesuai dengan kesiapan siswa. Serta pada aspek produk dengan memberikan kebebasan siswa mengekspresikan pemahaman melalui poster, presentasi, atau esai. Keberhasilan strategi ini ditentukan oleh kompetensi guru dalam memahami konsep diferensiasi, kolaborasi antar guru kelas, guru pendamping, orang tua, dan tenaga ahli, serta kesediaan sumber daya yang variatif dan fleksibel. Selain itu, dukungan sekolah melalui kebijakan dan budaya yang inklusif juga memegang peranan penting dalam menyediakan fasilitas pelatihan guru, serta menciptakan lingkungan yang ramah perbedaan. Jika semua faktor tersebut berjalan selaras, maka strategi diferensiasi dapat diterapkan secara optimal, sehingga pembelajaran di kelas inklusi tidak hanya membantu siswa memahami materi sesuai gaya belajar masing-masing, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang adil dan merata bagi semua peserta didik. Dalam penerapan strategi diferensiasi di kelas inklusif, guru sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah waktu perencanaan yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran biasa, karena guru harus menyusun rancangan materi,
proses dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, rasio guru dan siswa yang tinggi membuat personalisasi pembelajaran semakin sulit diterapkan, sebab guru dituntut untuk memberikan perhatian yang seimbang pada seluruh peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hambatan lain adalah minimnya pelatihan khusus bagi guru dalam menerapkan strategi diferensiasi, sehingga banyak guru merasa kesulitan untuk mengadaptasi metode yang tepat. Tidak kalah penting, keterbatasan sumber daya dan media pembelajaran adaptif juga menjadi kendala, karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Nah, meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diatasi melalui kreativitas guru dan dukungan sekolah. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat pada sebuah sekolah dasar inklusi di Yogyakarta. Nah, dalam kelas tersebut, guru berusaha membagi siswa menjadi berdasarkan kesiapan akademik agar setiap anak memiliki pembelajaran yang sesuai dengan kapasitasnya. Siswa dengan kemampuan rendah diberikan proyek sederhana yang bisa dikerjakan secara mandiri agar mereka tidak merasa terbebani. Nah, sementara siswa dengan kemampuan menengah diarahkan untuk mengikuti diskusi kelompok sehingga mereka bisa saling tukar pikiran dan memperdalam pemahaman. Nah, studi kasus ini membuktikan bahwa meskipun tantangan dalam menerapkan strategi diferensiasi cukup besar, dengan perencanaan yang tepat, pemahaman guru yang mendalam, dan dukungan dari sekolah, pembelajaran inklusif dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi perkembangan anak. Diferensiasi dalam pembelajaran memberikan manfaat besar bagi anak berkebutuhan khusus karena mampu memenuhi kebutuhan belajar individu dengan menyesuaikan materi, proses, dan produk agar tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah, sehingga setiap anak tetap merasa tertantang sekaligus tidak terbebani. Nah, aksesibilitas pembelajaran juga meningkat karena materi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik teks, visual, audio, maupun aktivitas kinestetik, sehingga ABK dapat memahami pembelajaran sesuai gaya belajar yang mereka miliki. Selain itu, diferensiasi juga mengoptimalkan potensi perkembangan anak melalui pemberian tugas yang disesuaikan dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD, sehingga mereka dapat belajar secara bertahap dan mencapai prestasi sesuai kapasitasnya. Tidak hanya itu, pembelajaran yang relevan dengan minat dan kebutuhan ABK juga meningkatkan motivasi serta rasa percaya diri karena mereka merasa dihargai, didukung, dan juga lebih mandiri dalam belajar. Pada saat yang sama, diferensiasi turut mendukung sosialisasi positif melalui kegiatan kooperatif bersama teman sebaya dan yang menumbuhkan empati, kerjasama, serta penerimaan dalam lingkungan kelas inklusif. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah layanan dasar bagi anak ABK merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkesetaraan. Layanan ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada pemberian dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individual setiap anak. Prinsip pendidikan inklusif menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman, partisipasi aktif, serta penumbuhan hak setiap anak untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Proses identifikasi dan asesmen menjadi langkah awal yang sangat diperlukan mengenai kebutuhan ABK secara tepat. Selanjutnya, guru perlu menerapkan diferensiasi instruksi sebagai strategi pembelajaran yang adaptif, sehingga setiap anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dengan demikian, layanan dasar ABK tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan yang ramah bagi anak ABK dan semua anak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.